Bro? Look away from me a second. Film diawali, memperkenalkan kita dengan Frank, yang seorang bos gangster brutal. Malam itu, Frank dan pacarnya, sedang menonton film di sebuah taman. Namun tiba-tiba, Frank malah menjadi emosi, ketika si pacar mentertawainya. Kemudian dengan tega, Frank memukul si pacar, yang padahal, hanya sedang bercanda saja. Salah seorang pria, secara baik-baik menasehati Frank, agar tidak kasar kepada wanita. Akan tetapi, Frank yang tidak terima ditegur, malah menjadi tambah emosi, dan lanjut menghajar pria ini, sampai babak belur. Setelah puas, Frank langsung pergi, meninggalkan si pacar. Di keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan John, yang seorang buruh pabrik besi. Selesai bekerja, John pulang ke rumah. Namun di dalam perjalanan, John melihat mobil adiknya, yang sedang terparkir, di tempat taruhan pacuan kuda. Kemudian, John menemui adiknya itu, yang diketahui bernama Jack. Jack yang hobinya berjudai, baru saja memasang taruhan, senilai $1.000. Namun sialnya, Jack lagi-lagi harus menelan kekalahan, dan hal tersebut, tentu membuat ia sangat kesal. Kemudian, John bertanya kepada si adik, dari mana ia mendapatkan uang, sampai bisa bertaruh $1.000. Karena terus didesak, akhirnya Jack mengaku, kalau dirinya berhutang $1.500, kepada seorang rentenir bernama Tony. Mendengar hal itu, tentu John menjadi kesal kepada Jack, yang malah nekat berhutang, hanya demi bisa berjudai. John lagi-lagi berusaha menasehati si adik, agar meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu berjudai. John menyarankan si adik, agar mulai mencari pekerjaan yang halal. Tapi seperti biasa, Jack tidak terlalu menanggapi dengan serius, omelan dari saudaranya tersebut. Diketahui kalau Jack, merupakan seorang militer, yang akan bertugas di Irak. I'll be back. Lalu di keesokan harinya, John dan juga Jack, menjenguk ayah mereka yang sedang sakit. Jack datang untuk berpamitan, karena sebentar lagi, dirinya akan bertugas di Irak. You know, see you later. Come back. Selesai membesuk sang ayah, John lantas singgah ke sebuah bar, milik si rentenir, yaitu Tony. Setelah itu, John masuk ke ruangan Tony, yang sedang melakukan pertemuan, dengan si bos gangster, yaitu Frank. Frank tampak kesal dengan John, yang ia anggap kurang sopan. Karena nyelonong masuk begitu saja, tanpa memberi salam terlebih dahulu. Kemudian, Frank pergi dengan raut wajah kesal. Your mama teach you to barge in like that? I got a problem with that, buddy. Tony ternyata kenal dengan John, yang dulu pernah bekerja untuknya, sebagai penagih hutang. Akan tetapi, John memutuskan untuk bertobat, dan kemudian beralih profesi, menjadi seorang buruh pabrik besi. John datang untuk membayar, separuh hutang adiknya, yaitu Jack. Sedangkan sisa separuhnya lagi, John berjanji kepada Tony, akan membayarnya seminggu lagi. John meminta Tony, untuk merahasiakan pembayaran hutang Jack, kepada adiknya itu. Karena John khawatir, Jack akan kembali berhutang, ketika ia tahu, hutang lamanya sudah dilunasi. Tell him I brought you that place. Setelah itu, John mengarah pulang ke rumah. Namun sialnya, Jack yang sudah mulai sedikit mabuk, tanpa sengaja menabrak sebuah mobil, yang berjalan mundur secara mendadak. Alhasil, seorang ibu dan anaknya yang masih kecil, tewas akibat insiden naas ini.
Singkat cerita, John divonis penjara 8 tahun. Kemudian, John dijenguk oleh Jack, sekaligus berpamitan. Karena besok lusa, Jack akan berangkat ke Irak. Sedangkan ayahnya yang tengah sakit, ditempatkan di panti jompo. Really? Watch yourself over there. You too. Di dalam penjara ini, John berusaha berkelakuan baik, berharap mendapatkan kebebasan bersyarat. Akan tetapi, sikap diam John tersebut, justru malah dianggap belagu, oleh para napi senior. Sehingga pada suatu hari, John pun dikeroyok, oleh 2 orang napi senior. Bro, get the fuck away from me, son. John merasa heran, kenapa pacarnya yaitu Lisa, tidak pernah lagi menjenguknya di penjara tersebut. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Jack yang telah pulang dari Irak, langsung menjenguk John di penjara. Akan tetapi, kebrutalan di medan perang, membuat Jack mengalami trauma. Kepribadian Jack yang dulunya ceria, berubah menjadi sosok yang pendiam, dan juga gampang marah. Jack juga semakin terpukul, mendengar kabar ayahnya yang telah tewas, saat ia masih bertugas di Irak. John hanya bisa menangis, mendengar pengalaman adik kesayangannya itu. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu, John akhirnya bebas dari penjara. John pun tambah lega, karena dijemput oleh Jack, yang kejiwaannya sudah membaik, pasca mengalami trauma di medan perang. Setelah itu, John dan Jack melayat makam kedua orang tuanya. Smart woman, got a reason. Kemudian, John menatap mantan pacarnya, yaitu Lisa, dari kejauhan. Selama John mendekam di penjara, ternyata Lisa telah memiliki pacar baru, seorang polisi bernama Johan. Itulah alasan kenapa Lisa tidak pernah lagi menjenguk John di penjara. Di keesokan harinya, John ke pekerjaan lamanya, yaitu sebagai buruh pabrik besi. Berpindah ke Jack, yang mengikuti tarung liar bawah tanah. Di sana juga tampak ada Tony, yaitu si rentenir, yang menonton Jack berduel. Pada akhirnya Jack menang, meskipun sempat kewalahan, di ronde pertama. Let's go! Melihat kemenangan Jack, Tony justru malah terlihat kesal. Ternyata Jack terpaksa berduel, demi melunasi hutangnya kepada Tony, yang masih tersisa $10.000 lagi. Tony kesal karena Jack malah menang dalam duel ini. Akibat dari itu, Tony kalah bertaruh, sebanyak $20.000. Padahal sebelum duel, Jack sudah sepakat untuk kalah. Dikarenakan Tony telah memasang taruhan atas nama lawan Jack tersebut. Akan tetapi, Jack tidak bisa menahan emosinya, karena di tengah duel, si lawan telah menghina ibu Jack. Akan tetapi, Tony tidak peduli dengan semua alasan itu. Bahkan, Tony malah menaikkan hutang Jack menjadi 2 kali lipat, yaitu $20.000. Dikarenakan Jack telah melanggar kesepakatan, Tony memberi Jack waktu 2 bulan untuk melunasi semua hutangnya. Go. We'll talk later. Di keesokan paginya, Jack dibuat kaget, melihat Jack yang mukanya bonyok. Setelah didesak, Jack akhirnya mengaku, kalau tadi malam, ia mengikuti tarung liar bawah tanah. Mengetahui akan hal itu, John lantas meminta Jack, untuk tidak lagi, mengikuti pertarungan tersebut. Lebih baik Jack ikut dengannya, bekerja sebagai buruh pabrik besi. Akan tetapi, Jack enggan menjadi buruh, yang kerjanya kasar, tapi gajinya sedikit. Jack tidak ingin bernasib seperti ayahnya, yang merupakan mantan buruh, dan akhirnya sakit-sakitan. Work for a living. Huh? Is it working for a living? Middle of the street, dude. Setelah itu, Jack kembali menemui Tony, dan minta untuk ditarungkan ke level yang lebih tinggi, dengan uang taruhan yang lebih besar. Karena hanya dengan begitu, Jack bisa melunasi hutangnya. Tony memperingatkan Jack, kalau pertarungan level tinggi, juga memiliki resiko yang sangat tinggi pula. Bahkan tidak jarang, ada petarung yang tewas, dalam duel level tinggi tersebut. Namun Jack tidak peduli, dan tetap minta untuk didaftarkan.
Saat itu juga, Tony menelpon rekan bisnisnya, yaitu untuk mendaftarkan Jack dalam tarung level tinggi tersebut. Karena ternyata, Frank adalah penyelenggara utama dalam tarung level tinggi tersebut. Berpindah ke John, yang sedang menemui Lisa, dan berharap agar sang mantan mau menerimanya kembali. Akan tetapi, Lisa menolak dan mengatakan, dirinya sekarang tengah mengandung anak dari kekasihnya yang seorang polisi. Mendengar hal itu, tentu John merasa sangat sedih. Namun sebisa mungkin, John berusaha untuk tetap tenang. Lalu di sore harinya, John mengunjungi lokasi kecelakaan yang membuat dirinya mendekam di penjara selama 8 tahun. John tidak akan pernah bisa melupakan kejadian yang telah merenggut kebahagiaannya. Lalu di sore harinya, John dibawa oleh pamannya berburu di hutan untuk sekedar mengisi waktu luang. John yang sedang bersedih, ia pun langsung setuju. Sementara itu, Tony membawa Jack untuk bertemu dengan Frank. Namun setelah bertemu, Jack malah direndahkan oleh Frank. Frank mengatakan, postur tubuh Jack yang kecil tidak cocok menjadi seorang petarung, apalagi pada tarung level tinggi. Tak terima diremehkan, Jack pun emosi, dan lantas menantang Frank berduel, 1 lawan 1. Yaitu untuk membuktikan bahwa Jack cukup layak untuk menjadi seorang petarung. Frank yang pantang untuk ditantang, ia pun dengan senang hati menyetujuinya. Bahkan Frank berniat akan menghabisi Jack pada duel itu nanti. Akan tetapi, Tony pun langsung melarangnya. Karena ia tahu betul, sebrutal apa Frank, si bos gangster ini. Anytime. He's tough. Hey, don't step out, Rodney. Kemudian, Tony memperingatkan Jack agar dirinya sengaja kalah pada duel level tinggi nanti. Dikarenakan Tony telah memasang taruhan yang sangat besar atas nama lawan Jack, yaitu petarung yang dipegang oleh Frank. Berpindah ke John, yang tengah berancang-ancang akan membidik buruannya. Akan tetapi, John membatalkan niatnya. Karena John memiliki firasat buruk terkait adiknya yaitu Jack. Berpindah ke Jack, yang telah memulai perduelannya. Pada ronde kedua ini, Jack berhasil membuat lawannya kewalahan. Yang mana hal itu membuat Tony dan Frank kesal. Kemudian, Tony memberi kode kepada Jack agar segera mengalahkan diri. Demi kesepakatan tersebut, dengan terpaksa, Jack merelakan dirinya dihajar habis-habisan oleh lawan. Jack sudah memberi kode menyerah, namun lawannya tersebut malah terus mengejar Jack habis-habisan. Karena ternyata, Frank telah menugaskan petarungnya itu untuk menghajar Jack sampai tewas. Atas motif sakit hati, dikarenakan Jack telah berani menantang Frank. Kemudian, Tony bergegas menuju ke arena, dan langsung menyelamatkan Jack, yang keadaannya sangat sekarat. Kemudian, dengan raut wajah puas, Frank datang menghampiri Jack. Frank mengatakan, urusan dirinya dan Jack masih belum selesai. Frank memperingatkan Jack, agar jangan pernah sekali-kali berani membuatnya tersinggung. Frank bahkan rela, harus kehilangan banyak uang taruhan, asalkan sakit hatinya terlampiaskan. Got Brahman the rest of my money. What's the deal? Setelah itu, Tony segera membawa Jack menuju ke rumah sakit. Sesuai kesepakatan, karena Jack telah sengaja kalah, hutang Jack kepada Tony akhirnya dinyatakan lunas. Lalu di tengah perjalanan, mobil Tony malah dicegat oleh Frank dan anak buahnya. Kemudian, Frank menghampiri Tony, sembari berkata, urusannya dengan Jack masih belum selesai. Lalu tanpa ragu, Frank langsung menghabisi Tony. Slate ain't clean, mother. Kemudian, Tony menyuruh para anak buahnya menyeret Jack ke dalam hutan. Berpindah ke John, yang membaca surat dari adiknya, yaitu Jack. Di dalam surat tersebut, Jack mengucapkan permintaan maaf.
karena telah merendahkan profesi John dan ayahnya, yaitu sebagai buruh pabrik besi. Jack berjanji kalau malam ini adalah pertarungan terakhirnya. Selanjutnya, Jack akan ikut dengan John bekerja sebagai buruh pabrik besi. I'll see you tomorrow when I get back. Berpindah ke Frank, yang memaksa agar Jack berlutut dan meminta maaf kepadanya. Jack yang tidak merasa bersalah apa-apa, ia pun menolak perintah Frank. Lagi pula, walaupun Jack sudah berlutut dan meminta maaf, Frank tetap akan menghabisinya. Kemudian dengan tega, Frank langsung menghabisi Jack. Setelah itu, Frank menugaskan para anak buahnya untuk mengubur jenazah Jack di dalam hutan tersebut. Di keesokan paginya, John dihampiri oleh Johan, pacar Lisa yang seorang polisi. John sempat berpikir, kedatangan Johan ke sini ada kaitannya dengan sang mantan. Yeah, I'm aware. Singkat cerita, John sudah berada di kantor polisi. Johan lantas memberitahu perihal Tony, yang tadi malam ditemukan tewas di dalam mobilnya di dekat hutan. Polisi sudah mengantongi bukti, kalau yang menghabisi Tony, tak lain adalah Frank, yaitu si bos gangster brutal. Sedangkan adik John yaitu Jack, yang sebelumnya bersama Tony, telah menghilang entah kemana. Johan meyakini, Frank lah yang telah menculik Jack. Karena sebelum ini, Jack sempat mengikuti duel sengit, sampai babak belur dan sekarat. Namun sayangnya, polisi masih belum berhasil melacak lokasi persembunyian Frank. Mengetahui akan hal itu, John pun marah dan kecewa dengan Johan yang malah berhenti mencari Jack. John bahkan mengira Johan sengaja tidak mencari Jack karena ada masalah pribadi dengannya, yaitu terkait Lisa. Johan mengatakan ia sudah menugaskan para anak buahnya untuk terus mencari keberadaan Jack. This is damn thing. Now either from you. I'm gonna be on it. Tak ingin tinggal diam begitu saja, John dan si paman langsung mendatangi bar milik Tony guna mencari petunjuk. Si pelayan bar memberitahu kalau Tony memiliki hutang yang cukup besar kepada si bos gangster yaitu Frank. Tony lantas memanfaatkan Jack untuk mengikuti pertarungan level tinggi guna membayar hutangnya kepada Frank. Pada saat yang sama, hutang Jack kepada Tony juga ikut lunas. Si pelayan bar sangat yakin kalau Jack telah diculik oleh Frank. Atau kemungkinan terburuknya, Jack mungkin sudah dihabisi dan mayatnya dibuang ke hutan. Why? Saat itu juga, John dan si paman mendatangi markas Frank yang berada di tengah hutan. Namun setelah sampai di sana, tidak ada satu orang yang berada di markas tersebut. Say, fellas, Valera read much. Pada malam harinya, John menemui geng preman, berpura ingin membeli barang haram, dalam jumlah besar. Tanpa curiga sedikit pun, si bos preman, yang merupakan anak buah Frank, langsung membawa John ke markas. Alright, I follow you. Namun setibanya di markas tersebut, John sama sekali tidak kenal dengan wajah Frank. Padahal sebenarnya, Frank sedang berada di dalam salah satu ruangan. Kemudian, John dibawa menghadap Jarod, yaitu tangan kanan Frank. Jarod sempat curiga, kalau John adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Akan tetapi, John berusaha bersikap tenang, menjawab semua pertanyaan Jarod, yang terkesan sangat mengintimidasi. Sehingga pada akhirnya, John berhasil keluar dari markas dengan selamat, tapi gagal menemukan Frank. Alright. Tak lama setelah itu, seorang polisi yang merupakan teman Johan, datang menghampiri John. Menasehati agar John segera pergi dari kawasan ini. Karena kawasan ini adalah sarang para bandit brutal. Si polisi menyarankan agar John menyerahkan kasus kematian Jack sepenuhnya ditangani oleh polisi. Khan likely came. Without him. Alright, then I'll follow you out. Di keesokan paginya, John yang hendak pulang dari kerja, dihampiri oleh Johan. Johan memberitahu perihal mayat Jack, yang telah ditemukan di tengah hutan. Mengetahui akan hal itu, hati John merasa sangat hancur. Tapi sebisa mungkin, John berusaha untuk tetap tegar. Kemudian di malam harinya, Johan dan Lisa datang berkunjung ke rumah John untuk mengucapkan belasungkawa. Pada kesempatan ini, Lisa berusaha menasehati John agar tidak main hakim sendiri, menuntut balas atas kematian adiknya. Karena Lisa sangat tahu, John yang seorang mantan tukang pukul rentenir, tidak akan pernah segan-segan membrutal.
Demi keselamatan nyawa John, Lisa mengarahkan agar John menyerahkan kasus pembunuhan Jack sepenuhnya ditangani oleh polisi. Let him do his job. He's a good man. Pada bulan-bulan berikutnya, John berusaha melanjutkan hidup dengan bekerja seperti biasanya. Akan tetapi, bayang-bayang akan kematian adiknya terus saja menghantui pikiran John. Sementara itu, pasukan polisi yang dipimpin oleh Johan terus berupaya melacak keberadaan Frank. Akan tetapi, Frank yang punya banyak mata-mata selalu selangkah lebih cepat bersembunyi dari kejaran polisi. 6 bulan telah berlalu, namun sampai saat ini, Frank masih belum berhasil diringkus, sehingga membuat John frustasi, marah dan kecewa. Sampai pada akhirnya, John memutuskan turun tangan untuk mencari keadilan atas kematian si adik, yaitu dengan menghabisi Frank. Lalu pada malam harinya, John kembali mendatangi kantor Tony untuk mencari nomor ponsel Frank. Sebelum berhasil menemukannya, John langsung menghubungi Frank dan mengajaknya bertemu di bar itu. John berpura-pura sebagai pelayan bar yang ingin membayar hutang Tony kepada Frank yang masih tersisa banyak. Frank yang sedang butuh uang, langsung setuju untuk bertemu malam ini juga. Money's yours. Berpindah ke John, yang sedang menunggu kedatangan Frank di belakang bar tersebut. Singkat cerita, Frank datang bersama anak buahnya, dan langsung masuk ke dalam bar. Melihat hal itu, John menyusul masuk secara mengendap, sembari membawa sebuah senjata. Frank yang merasa telah dikadali, langsung membantai si pelayan bar. Sedangkan Jack sendiri, berhasil membantai anak buah Frank. Frank yang kehabisan amunisi, berusaha untuk melarikan diri, dan langsung dikejar oleh John. Akan tetapi, mobil Frank telah dirusak oleh John. Sehingga dengan terpaksa, Frank bersembunyi di sebuah gudang kosong, demi menghilangkan jejak dari kejaran John. Sementara itu, Johan sedang dalam perjalanan menuju ke gudang tersebut. Berpindah ke John, yang berduel dengan Frank. Sampai pada akhirnya, John berhasil menembak kaki Frank. Kemudian, John memaksa Frank berjalan menuju ke tengah hutan. Frank sempat tumbang akibat kakinya yang terluka parah. Lalu John memberitahu Frank kalau Jack adalah adik kandungnya. Mendengar hal itu, Frank berusaha sekuat tenaga untuk lanjut berjalan. Saat John hendak menghabisi Frank, Johan pun muncul, berusaha menghentikan aksi brutal John. Akan tetapi, John sama sekali tidak menghiraukannya. Sehingga tanpa ragu lagi, John langsung menghabisi Frank. Dengan tewasnya si bos gangster ini, dendam John pun akhirnya terbalaskan. Kemudian, film pun selesai. Bro, look away from me, son.